Baik, alhamdulillah para rawuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa menghadiri kajian rutin Senin pagi Majelis Taklim Al-Kayis. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit-sakit ya, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesembuhan yang paripurna. Semoga senantiasa Allah sehatkan kita, sehat walafiat, sehat selamat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal. Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina asyaddu bala." Ya Rasulullah, mukmin manakah atau siapakah orang beriman yang paling berat ujiannya? Ya, asyadul bala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya, para nabi dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran atau kesimpulan bahwasanya makin kokoh, makin kuat agama seseorang, maka makin berat ujiannya. Ini penting dan perlu diblok, perlu digarisbawahi. Makin orang itu kuat dan kokoh agamanya, maka makin berat ujiannya. Oleh karenanya para nabi ini ujiannya berat, yang paling berat dibanding dengan manusia-manusia selainnya. Sebab para nabi ini level keimanannya, ketakwaannya, ma'rifatullahnya, kedekatannya kepada Allah, kuatnya agama itu sudah level tertinggi. Gak ada orang yang lebih soleh dari nabi, itu gak ada. Manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, para nabi dan para rasul. Kenapa kemudian kata-kata tadi harus digarisbawahi oleh kita? Makin kuat, makin kokoh agama seseorang, maka makin berat ujiannya. Sebab ntar ada orang-orang yang, Ustadz, saya ini rasa-rasanya ibadahnya sudah bagus loh, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, bahkan haji umroh, sudah sedekah, sudah baca Quran, zikir pagi petang. Tapi kenapa masalah saya seberat ini, Mas? Karena dia mikirnya kalau ahli ibadah itu gak punya masalah, hidupnya mesti enak. Udah, rumusnya tadi yang digarisbawahi, makin kuat, makin kokoh agamanya, makin berat ujiannya.
Dan yang paling ya para nabi dan rasul. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jalannya kita ini lempeng, jalannya kita ini enak-enak saja, siapa tahu malah salah jalan kita ya. Tapi seberat apapun ujiannya, tenang. Allah itu maha mengetahui batas kesanggupan dan kemampuan kita. Sehingga di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberat apapun ujian, kamu mampu kok untuk melalui, melewati, menyelesaikannya dengan baik. Dengan cara apa aku menyelesaikan, melewatinya? Allah sudah turunkan Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya dengan Quran. Nah, Quran tidak mungkin bisa sempurna kita pahami kalau kita nggak paham sunnah. Yang sehingga Quran sunnah ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ya menyelesaikan segala problematika kehidupan. Karena masalah apa yang kita hadapi sekarang, saya yakin loh, itu sudah ada di masa yang lalu. Tinggal kita mentadaburi saja kisah-kisah umat terdahulu yang Allah abadikan dalam Quran, yang Rasulullah kisahkan. Kan sejarah itu berulang kan. Nah tinggal mau ndak kemudian kita mentadaburi Quran dan Sunnah gitu. Mau ndak menjadikan Quran Sunnah ini sebagai petunjuk. Makin kuat, makin kokoh agamanya, makin berat ujiannya. Sebetulnya ini hal yang biasa-biasa saja. Maksudnya ujiannya anak SMA dengan ujiannya anak SD itu susah mana? Susah SMA. Makin tinggi tingkatan pendidikannya, makin susah ujiannya. S1, S2, S3, profesor, makin tinggi makin susah. Marai wanen ya rambutnya wangel ya. Makanya biasanya orang kalau nggak mau kuliah itu alasannya satu ya pengen kerja, yang kedua malas mikir udah. Tiap hari harus bikin makalah, harus penelitian, harus kesana kemari nyari referensi, terus keliling perpus ke perpus untuk cari referensi, meneliti sana sini, terus biayanya banyak, ujiannya susah. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya itu hal yang biasa gitu ya. Dan pasti kita mampu melewati kok. Nyatanya ibu-ibu di sini ada nggak usianya yang 70 tahun? Ada ya? Ada kan usianya 80 tahun tuh. Tuh, Masya Allah. 80 tahun itu kalau dia ngenangen flashback ke belakang, itu berapa banyak ujian masalahnya? Selama 80 tahun itu dia sudah melewati berapa ujian, sudah menyelesaikan berapa masalah? Banyak atau sedikit? Banyak. Nyatanya bisa lewat dah? Bisa selesai dah? Bisa, oh, nyatanya ya urip loh ya. Nah, aman. Berarti besok-besok kalau kita dapat masalah lagi, itu pasti bisa menyelesaikan, bisa melewati. Oh nyatanya wingi-wingi ya iso. Yora, Mbak ini. Ya. Nah, di antara Nabi, Rasul yang ujiannya berat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kulon jenengan itu nek jenengan ya ora mungkin deh ya. Oh, Nabi itu lanang kok ya. Ya. Nabi Rasul kan lanang kan sing wedok. Nabi Rasul wedok kan bahaya, Bu. Ya toh, baperan ya toh.
emosinya nggak stabil ketika haid gitu ya, bahaya ya. Ada hamil, ada cuti ya, ya macam-macam. Nah, di antara nabi yang ujiannya berat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad ya banyak masalahnya. Silahkan jenengan coba yang pernah ngaji Sirah Nabawiyah, siapapun, kitabnya siapapun, berat gak hidupnya Nabi Muhammad? Berat bu, lahir bapak wis meninggal, let delok ibu meninggal, let sedelok kakak meninggal, sudah nikah di tahun yang sama paman dan istrinya meninggal, gak duwe sapa-sapa. Ya. Harus berjuang, berjibaku, ya. Bukan hanya keringat, darah bahkan. Berat. Nah, kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu gelar atau julukannya Khalilullah. Khalilullah itu apa? Hah? Khalil. Iya, almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kan ini ya. Hadis ini kan berbicara tentang pertemanan ya. Bahwasanya yang namanya teman dekat itu bisa nulari baiknya, nulari buruknya, dan bahkan sampai pada agamanya. Lah Khalil di sini itu bukan sembarang teman, tapi nek corone jenengan itu bestie gitu deh. Konco kental. Ngaji bareng, dolan bareng, jajan bareng, konco curhat. Itu deket, saking deketnya. Nah Khalilullah ini kekasihnya Allah. Artinya apa? Punya kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Khalilullah. Nah padahal nek awake dhewe mbayangke, nek awake dhewe angen-angen kudune kan kekasihnya Allah itu wis serba penak toh. Coba jenengan itu nek misale jadi orang terdekatnya presiden misalnya. Wah niku urip wis penak iki. Iya toh, terjamin. Enek wong sing sikat. Iya toh. Kira-kira sepi job yo njaluk proyek. Kira-kira ora ndedit ngono ya, apa kira-kira ini yang lahan basah apa ini ya? Kalau ada susah-susahnya lobby ya kan. Kalau jadi orang terdekatnya presiden gitu. Lah apalagi ini bukan presiden, ini Allah, Khalilullah. Bukan Khalilul presiden kan ya. Bukan Khalilul amri ya. Ini Khalilullah, kekasihnya Allah Bu. Sing duwe jagat. Rabbul alamin. Lah awake dhewe mbayangke kan mesti uripe ya kepenak, nek ndonga ya langsung celing gitu ya ibaratnya ya. Langsung terkabul. Kudune omahe ya gedhe, mobile mewah, motore akeh, bojone sak dabrek kan itu ya. Akeh ngono. Lho Khalilullah lho ya. Pokoknya fasilitasnya VVIP, Lux VVIP. Kudune kan ngoten, kudune. Tapi tadi loh, kembali ke rumus awalnya tadi. Makin kuat, makin kokoh agamanya, makin berat ujiannya. Nah maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini ujiannya berat Bu. Masya Allah, metok tekan Madura ya. Luar biasa. Tekan ngendi dia mau? Madura ya. Iya. Yaitu apa? Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama,
ujian dari dalam keluarganya. Punya bapak sing penggaweane bikin patung berhala. Ujian enggak itu? Ujian. Loh, nek Nabi Ibrahim orang biasa-biasa saja gitu ya. Cek mending loh, ini nabi loh, ini rasul. Ternyata punya bapak yang pekerjaannya, profesinya adalah bikin patung. Akhirnya kemudian orang-orang disuruh nyembah patung itu, kan yo lucu ya. Patungnya dheweke sing gawe, terus kemudian orang-orang diminta untuk nyembah-nyembah patung itu. Kudune kan malah luwih sekti sing gawe patung ta. Ketika banyak orang yang menyembah Nabi Isa karena lahir dari seorang ibu yang tanpa bapak, langsung titisan dari Allah, luwih sangar Nabi Adam tanpa ibu tanpa bapak. Iya kan? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba jenengan cek saja. Jenengan cek saja. Hampir sebagian besar semua nabi dan rasul yang Allah abadikan punya masalah di keluarganya. Cek aja. Mau nabi siapa? Nabi Nuh ada masalah keluarga enggak? Anaknya enggak mau ikut. Nabi Lut? Iya. Nabi Adam? Anak paten-patenan. Iya tuh. Jadi kalau kita buka di hampir sebagian besar, hampir semua dari nabi dan rasul yang Allah abadikan itu dalam Quran 25 ini ya, maka hampir semuanya ada ujian internnya, ada ujian keluarganya. Konflik interest di dalam keluarganya itu masalah, ada masalah. Lho nek keluargane nabi nek masalah apa meneh keluargane kula jenengan. Biasa gitu. Tinggal kemudian kita tengok saja bagaimana cara menyelesaikannya, kan itu. Nabi Muhammad SAW ada masalah tidak di keluarganya? Wah, ada. Satu itu. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan tuh ya di surah Al-Baqarah ayat berapa? 155 itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirish sabirin. Ujiannya kita ini macam-macam. Selesai ujian satu, datang ujian berikutnya. Terus rampung siji teko meneh, rampung siji teko meneh, rampung siji teko meneh. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nanti kaki kita ngelangkahkan di surga. Sebelum itu mesti ada ujiannya. Nek kuburan ana ujiannya ora? Wah, ada lho. Lagi lo mati, wis dikei soal malaikat meneh. Ya ta? Pernah. Nah, ujiannya Nabi Ibrahim ternyata punya bapak yang bikin patung berhala, yang sehingga dengan itu orang-orang melakukan kesyirikan, nyembah patung, nyembah berhala. Kapan berhala dibikin? Dibuka catatannya, ayo. Awal mula patung itu dibikin oleh iblis mulai kapan? Nabi setelah Nabi Idris dan pada masanya Nabi Nuh alaihissalam. Ada orang-orang soleh yang kemudian dibikinkan patung. Awal mulanya untuk mengenang saja, supaya kita merasa seakan-akan ibadah itu ditemenin mereka. Nah, zaman saya itu duduk patung ya, ini foto-foto itu ya. Foto-foto ditempel di tempat-tempat ibadah, atau patung diberdirikan di tempat-tempat ibadah yang mereka ini orang solih.
Kemudian kita ibadah kemudian bukan kita ya, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian mereka beribadah di situ. Ketika melihat foto atau patung itu merasa seakan-akan mereka hadir menemani ibadah kita, sehingga ibadah kita ini lebih semangat. Tapi di masa cucu, masa generasi cucu ya, masa di generasi cucu, wayah gitu, akhirnya kemudian iblis mulai masuk lagi untuk lebih dari itu. Bukan hanya menjadikan patung itu sebagai pajangan ya, tapi sebagai apa? Wasilah, tawasul, menyampaikan doa. Nah, gitu. Akhirnya kemudian terjadilah kesyirikan sampai sekarang. Ya toh, itu kita dulu sudah pernah belajar di masa setelah Nabi Idris. Ya, ada orang-orang soleh yang kemudian dibikinkan patung. Nah, dibuka lagi catatannya. Artinya bentuk-bentuk kesyirikan zaman sekarang itu sebetulnya sudah ada di zaman dulu, itu sudah ada. Orang nyembah patung itu ada, nyembah batu ada, nyembah kuburan ada. Menjadikan orang soleh kemudian dijadikan patung itu sudah ada, zaman dulu itu sudah ada. Maka mereka ya sukanya itu yang ngajinya itu jenisnya nyanyi-nyanyi gitu ya. Soalnya kalau nanti bahas kitab konangan, apalagi kalau membahas sejarah-sejarah anbiya, sejarah para nabi ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ujian yang pertama Nabi Ibrahim bayangkan. Beratnya seperti Nabi Muhammad kepada Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib itu selama masih hidup, walaupun bukan mukmin ya, tapi backingi dakwahnya Nabi Muhammad itu toh nyawa betul. Nabi Muhammad itu dibela bukan karena sepakat dengan apa yang disampaikan, tapi karena ini keponakan gitu. Ini anak asuh yang langsung dimandatkan oleh Abdul Muthalib ya. Karena orang Arab kayak gitu, sama keluarga itu dibela. Apalagi ini anak yang istimewa, ini baik akhlaknya. Tapi begitu Abu Thalib meninggal, di tahun yang sama istrinya meninggal. Waduh, istrinya kan sponsorship ya. Semua keperluan dakwahnya Nabi Muhammad itu duitnya dari Khadijah, seorang pedagang kaya raya ya, crazy rich. Di sini ada nggak crazy rich? Atau crazy-nya aja? Rich-nya nggak punya. Makanya disebut tahun kesedihan, Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Baqarah 155 tadi, setiap kita pasti diuji, dan ujiannya kita ini macam-macam. Judulnya ya beda-beda. Yang sehingga aja ngantek ngomong masalahmu kecil wi. Alah. Iki gak ngrasake ya. Kemudian ujian yang berikutnya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung berhala yang dibikin sama bapaknya sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Api siapkan, karena Namrud kan kepengennya, Namrud itu kepengennya matinya bukan yang biasa-biasa saja gitu.
Kalau langsung penggal kan mati teksek wis. Paling ngrasake lara ya mau sedelo. Namrud ini kepingin ini nganggo kejel-kejel sik ini lho ya. Oh, kejel-kejel iki bahasa Indonesia ya apa ya? Kejel-kejel lho. Oh. Kejet-kejet iki basa cengklik ya lho. Ya. Pokoknya sing kelaran sik ngono lho ya, mati kelaran bengok-bengok ngono lho ya sak matine itu lho. Lah itu Namrud pengen kayak gitu. Kejot-kejot iki. Akhirnya muncul ide ya wis diobong wae. Ya kan? Dibakar aja. Ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiapkan api yang besar, disiapkan kayu-kayu yang banyak ya, bahan bakar sebagai bahan bakar, kemudian disiapkan api yang besar dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar. Sudah masuk ke tungku itu ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin, tapi dingin yang menyelamatkan. Jadi mau sejuk gitu ya. Padahal geni itu kan panas kan. Ibu-ibu ini nek keselomot kompor atau wajan opo setrika opo knalpot kan ya maknyos tenan. Apalagi ibu gamisan nganggone gamis gede wis iku ngisore kena knalpot ya mesti krowak-krowak yang ngisore. Maneman gamis larang-larang ya. Mulane sadurunge anu gamise taleni sik. Sing ngisor ya taleni sik. Beda. Ya Allah. Atau ya api panas, api. Tapi kemudian api yang panas itu membakar semua kayu jadi abu dan tidak mampu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang yang Allah khususkan supaya api itu jadi dingin yang sehingga tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, menyelamatkan Nabi Ibrahim, yang sehingga bahan bakar kayu-kayunya terbakar jadi abu kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam utuh sejuk malah wah seger gitu ya. Ya malah ya jadi seger gitu. Genine kurang panas gitu. Sebab nanti kalau apinya jadi dingin semuanya, kayunya nggak kebakar. Iya toh? Makanya kayunya terbakar, panas tapi dingin untuk Nabi Ibrahim. Ini ayat ruqyah untuk yang punya sakit demam. Lo lagi teka opo? Ini boleh wis omong ke. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya dicek dicek ya ben rada goleki sithik ngene ya. Ya ger padune ustate lali ngono wae. Dadi ya moduse ben goleki gitu ya. Maka kemarin saya itu sekarang malah banyak nangani pasien promil. Entah kenapa ya, pasien-pasien saya yang promil itu sudah nikah sekian lama belum punya anak, itu kalau diruqyah mesti reaksi. Kalau enggak dua-duanya ya salah satunya. Saya pernah nemui yang dua-duanya reaksi, saya pernah nemui hanya istrinya yang reaksi, saya pernah nemui suaminya yang reaksi. Wallahu alam ya. Ya berarti kan memang ada gitu kan. Ada apa maksudnya? Ya ada non medisnya, ada metafisiknya, ada energi negatifnya, atau ada gangguan jinnya. Gangguan jin itu macam-macam, bisa kena ain, ya, atau bisa kena sihir, atau ya memang gangguan jin dari leluhurnya, nasab maksudnya, dan yang lain-lain.
Nah, yang kemarin baru saya ruqyah itu, pas waktu saya ruqyah itu, suaminya baru turun gunung, hiking ya, baru mendaki, turun, sehingga kecapean, badannya demam. Demam itu agak panas ya. Nah, ketika saya bacakan ini, masya Allah. Jadi kok mana tuh? Dodol HP lo guys. HP-nya akeh barang. Badannya demam Bu. Akhirnya kemudian saya bacakan ayat ini dan saya ulang-ulang terus sambil saya pegang kepalanya, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, terus gitu. Akhirnya kemudian jadi dingin. Maksudnya suhunya jadi biasa. Demamnya hilang, surut. Ya. Alhamdulillah. Ya, kembali ke ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Itu ujiannya Nabi Ibrahim. Oh, Sofi. Ya. Itu ujian Nabi Ibrahim. Satu, ujian keluarganya. Bapaknya profesinya bikin patung berhala. Kan otomatis kalau dakwah kan orang-orang mesti maido ya. Iki ngopo dadak dakwah ado-ado, oke bapakmu dhewe dakwahno. Ya kan? Keluarga kowe ra beneh kaya ngono meh benehi wong kowe. Tapi sudah didakwai. Sudah didakwai. Tapi kan hidayah itu Allah kan? Hidayah itu pemberian Allah kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Kalau Allah nggak kehendaki ya enggak. Makanya tugas kita ini bukan memberikan hidayah. Tugas kita ini bukan menyadarkan orang. Atau tugas kita ini bukan biar orang itu tobat. Tugas kita ini bukan biar orang itu enggak. Tugas kita ini cuman nasihat menasehati, tawasul bil haq ya. Tugas kita ini mandala ala khair, menunjukkan orang pada jalan kebaikan. Tugas kita ini hanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu aja tugas kita. Dapat hidayah alhamdulillah, enggak ya innalillah kan itu. Enggak ya sudah. Enggak mau berubah ya sudah, terserah. Yang penting tugasku sudah selesai, sudah saya tunaikan. Ya. Karena memang la nabi wa la rasul ba'da, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahku, kata Nabi Muhammad, yang sehingga yang meneruskan dakwah ya, yang meneruskan amanah dakwah, meneruskan risalah yang dibawa Rasulullah ya keluar dengan selaku umatnya ini. Maka nanti amar ma'ruf nahi munkar ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Kemudian kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Tugas kita ya amar ma'ruf nahi munkar. Dan Rasulullah katakan kalau kau lihat kemungkaran, ya ubahlah dengan tanganmu, dengan lisanmu, atau dengan hatimu. Ya. Tugas kita hanya itu aja. Mau tobat ya alhamdulillah, enggak ya sudah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujian yang kedua dibakar itu tadi, Bu. Lah kemudian setelah itu apa? Merit, nikah dengan Sarah. Sarah ini luar biasa, wanita yang sangat cantik. Ketika dibakar itu usia Nabi Ibrahim masih muda loh ya, masih 17-an tahun Bu. Ya kira-kira bar KTP ini dadi gitu ya. Ya. Setelah itu kemudian merit dengan Sarah. Sarah ini wanita yang sangat cantik. Jadi nek carane lanang itu tampannya setampan Yusuf, Nabi Yusuf. Tapi kalau dari kalangan perempuan itu cantiknya itu Sarah.
Kalau wanita yang sempurna banyak ya, Rasulullah katakan ada Fatimah, ada Khadijah kan itu ya, ada Maryam dan sebagainya. Ini wanita yang sempurna, kita hendaknya khususnya ibu-ibu utamanya untuk bisa belajar dari wanita-wanita ini. Yang nikah dengan Sarah. Dan ternyata nikah dengan Sarah ini ujian lagi. Ujiannya yaitu apa? Tak kunjung diberikan keturunan. Nabi Ibrahim tuh pengennya anak lanang. Ya sama ya, biasa ya kayak si siapa namanya? Ibunya Maryam, Hana itu kan juga pengen punya anak laki-laki tuh supaya bisa jadi khidmah ke Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Ibrahim itu pengen punya anak laki-laki supaya ada yang menjadi penerus kenabiannya, penerus dakwahnya, iso ngewangi, bisa membantu. Tapi ternyata berapa waktu Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Bayangkan 90-an tahun nggak diberikan anak. Nabi Zakaria lebih lama. Ya toh, Nabi Zakaria kan hampir 100-an tahun kan. Kurang lebih 100-an tahun. Nabi Ibrahim 90-an tahun. Coba jenengan pernah enggak lihat nenek-nenek usia 90 tahun hamil gitu? Menawenek kan mesti dirasani sak kampung ya. Oh, viral ya Bu ya. Sekarang aja umur 50 dua anak ngono e. Umur 50 hamil ngono wis karo tangga-tangga ya. Lah ya padahal ya ora melu ngopeni lho, ngopo lho nyinyir sing ngrasakne lara mules kene ya toh. Sing lairke ya kene, sing ngopeni ya kene kono maidhi ngopo ya. Wong enek bapake kok ya bingunge kan ini ya. Wong bapake enek lho. Ya. Kadang itu ya. Terkadang ada orang-orang itu malah gagas nikmate wong liya, ngantek lali nikmate awake dhewe. Itu dalam hal nikmat. Dalam hal Allah nggih ngoten. Pinter metani eleke wong liya tapi ora pinter metani eleke dhewe. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kurang lebih 90 tahun itulah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah. Akhiripun Nabi Ibrahim itu kan aslinya di mana tuh Bu? Irak. Kemudian ke Palestina. Nah, gitu. Dari Irak ke Palestina. Nyuwun putra sing salih. Putra salih niku penting napa mboten? Penting nggih. Cara pinter penting di soleh. Kalau sugih penting di soleh ya. Sepenting soleh. Bonus sugih alhamdulillah, bonusnya pinter alhamdulillah, bonusnya bojone sesuai yang diharapkan, sesuai ya alhamdulillah, anak tunggal, wong tuane wis tuwa, warisane akeh. Kan ini. Sugih mlegedu kan ini. Itu bonus. Tapi yang penting solehnya ini. Maka orang tua hendaknya ketika berdoa itu nek ndongakne putrane, ndongakne putra wayahe niku yang pertama kali dimohonkan adalah kesolihannya. Lagi pinter we, lagi sugihe monggo, tapi jangan tinggalkan kesolihan itu tadi. Sebab ketika orang tua itu masih hidup ataupun sudah meninggal, yang bermanfaat bagi orang tua adalah kesolihan anaknya. Maka di antara 3 amalan ya yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal, salah satunya waladun sholih yad'ulah, anak yang sholih.
Nah, untuk jadi anak yang solih ya didoakan. Didoakan. Tapi kemudian tak kunjung diberikan keturunan juga. Akhirnya kemudian Sarah itu nek carane Karang Turi mriki nggih. Kang Mas gitu kan. Kang Mas Ibra. Ya jenenge Ibrahim ya. Kang Mas Ibra kan ini ya. Kan keren tuh jenenge. Ya, Kang Mas Ibra. Ya. Nek Kang itu nek wedok apa? Mbak Yu. Lah apa? Ning. Ya, Kang Ibra kan ya, Kang Ibrahim. Adik minta maaf nih. Lah ngapa Adik? Lah mboten sakit maringi putra ya. Lah putra kan ya kersane Gusti Allah to, Dik. Tapi kan kula nggih mboten kepenak jenengan pengen banget punya anak laki-laki. Nggih mboten napa-napa to, Dik, sepenting donga wae. Kalau tidak dikabulkan di dunia ya nanti akan diganti di akhirat. Tapi nggih kula nggih mboten kepenak to. Napa nganu mawon nggih, Kang Mas jenengan rabi melih mawon. Sarah menawarkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam poligami, nikah lagi. Nek carane awake dhewe ya Nabi Ibrahim ya oh nggih Dik, kula tak istikharah riyin. Ya. Lah gayane dimaidu arek. Dipaidu. Nabi Ibrahim dipaidu to. Jan ya. Kula tak istikharah riyin ya. Jadi nanti gini Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah itu pernah melakukan perjalanan lewat Mesir, itu ceritanya. Lah si Raja Mesir itu seneng karo Sarah, gitu loh. Nanti ada ceritanya di situ, seneng sama Sarah. Cuman kan masalahnya Sarah ini udah nikah, gitu loh. Lah singkat ceritanya, Sarah itu diberikan hadiah wanita. Ada beda pendapat, ada yang mengatakan ini budak, ada yang mengatakan ini anak raja. Salah satu dari anak raja yaitu Hajar. Akhirnya kemudian yang ditawarkan kepada Nabi Ibrahim itu Hajar. Karena memang itu wanita yang sengaja dihadiahkan oleh si Raja Mesir kepada Sarah. Masih sama-sama muda. Akhirnya kemudian apa? Ditawarkan kepada Kang Mas tadi ya toh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jenengan anu nggih nek kersa nikah dengan Hajar. Wah. Carane aku ya. Oh, sing jawab jenengan ta malah ya. Aku ora ngejawab iki, aku ora ngejawab ya. Malah jawab jenengan ya. Oh, semangat ya. Masyaallah. Masalahnya belum ditawari gitu ya. Ya. Ibu-ibu pernah nawari suaminya? Oh, ya. Ya mau tekok tak aku mau tekok, tak apa-apa. Saya tak ngombe ngelak ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikahlah dengan Hajar. Begitu nikah dengan Hajar, ya carane mriki wis nganggo honeymoon sik. Apa honeymoon iki? Bulan madu. Ibu-ibu dulu ya bulan madu gitu. Oh ya, maksud tak kira nek Jawa ora ngene ya. Nek adate Madura ya. Bulan madu di atas awan biru gitu. Apal ibu yang so apal ya. Nah, begitu nikah dengan Hajar, punyalah anak yang sabar. Nanti dibuka ya kisahnya, itu ada di surah Ibrahim, ada juga di surah As-Saffat ayat 99 sampai 111 gitu ya. Nikah dengan Hajar, punya anak. Anak yang Allah katakan ini anak penyabar, ini anak yang soleh, yang sabar, yaitu Nabi Ismail. Lah ngapunten Bu, nek carane mriki omongane tangga itu kan kadang nganyel gitu. Karena Sarah belum bisa hamil Bu.
Mandul kan ya. Lah piye lho, wis masa penantian 90-an tahun lho. Nikah dengan Hajar, Hajar hamil, punya anak. Nggak terkadang sing rangwati kan omongane tangga ya. Atau bahkan dari keluarga sendiri ya, orang terdalam sendiri. Akhirnya itu menyulut kecemburuannya Sarah. Akhirnya kemudian Sarah menyampaikan, Kang Mas, kula mboten saged, kula mboten kuat. Ya, dengan yang seperti ini saya nggak kuat. Akhirnya kemudian Allah perintahkan ya di surah Ibrahim ini ya, ayat ke-43 ya. Betul enggak? Surah 47 ya? 47 apa 43 ya? Bukan juga ya? Surah Ibrahim ada yang tahu? Surah Ibrahim, iya betul ya. Yang Rabbana inni askantu itu ya. Ayat 37. Surah Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Betul? Inda baitikal muharrami. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi alaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Betul? Nah, kemudian dari Palestina Hajar dan Ismail yang masih bayi ya, diasingkan, dibawalah pergi ke Mekah. Kalau di sana bahasanya Bakkah atau Baitikal Muharram ya, Baitikal Muharram. Nah, zaman saiki yo Masjidil Haram kan ini. Di dekat Ka'bah. Cuman kan Ka'bah ya nggak seperti sekarang, apalagi dulu ada masa banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam ya. Tapi pondasinya sudah ada. Nah, ditinggallah di situ. Begitu ditaruh di situ, diturunkan Hajar dan Ismail, tinggallah di situ dan sepi, nggak ada orang, nggak ada pohon, nggak ada air. Ditinggal sama Nabi Ibrahim. Bahasanya sini ya, Kang Mas, jenengan ajeng teng pundi? Ya aku balik meneh ning Palestina. Ya. Maka kemudian ditinggal di situ kan Hajar dan Ismail. Kemudian Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa pertanyaannya? Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan? Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggukkan kepalanya, na'am, ya. Dan kemudian Hajar, ya kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan melantarkan kami. Nah, karena tadi di surah Ibrahim tadi loh, ayat ke-40 berapa? 3. Gak ada pohon, gak ada manusia, gak ada air.
padang pasir, padang pasir. Dan itu tempatnya di lembah. Kan Masjidil Haram sampai sekarang lembah kan? Nah, ini Hajar bukan protes, Bu. Hajar tidak marah, tidak protes. Karena tahu kalau ini perintahnya Allah. Akhirnya kemudian Hajar siap. Bismillah. Allah tidak mungkin menyanyiakan. Tapi perbekalan Hajar pada akhirnya habis. Loh, kalau dulu, kalau sekarang ada WA, ada video call. Mas, iki daerahnya pun telas, perbekalannya habis, anu nggih mangkirim ngangge Shopee, apa GoFood, enak Bu. Lah dulu ndak ya, betul-betul LDR betul Bu. Ya, long apa jenenge iki? Long distance relationship. Ya. Nyoba yang Mbak ini kan. Loh. LDR-an Bu. Ya. LDR. Tapi dulu kan belum ada handphone, nggak bisa WA, nggak bisa telepon, nggak bisa video call, ya betul-betul LDR-an betul. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti bagi orang yang mengimani, bertakwa dan berpasrah diri kepada Allah, Allah selesaikan. Jelas ya di surah Muhammadiyah, dari tadi saya kisahkan itu pelajaran besarnya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sesiapa yang menolong agama Allah, ya, sesiapa yang mentaati agama Allah, yang menolong agama Allah, yang mensyiarkan agama Allah, yang terus berpartisipasi, berkontribusi eksistensinya dakwah ini, maka pasti Allah akan tolong dia dan Allah akan teguhkan kedudukannya. Jadi ada satu kalimat yang harus menghujam dalam diri kita, apa? Seberat apapun masalah kita atau ujian kita, tidak apa-apa, selama pertolongan Allah lebih besar. Ya. Seberat apapun masalah atau ujian kita, tidak masalah, karena pertolongannya Allah jauh lebih besar. Diobong genine jadi adem. Ya. Hajar dan Ismail ditinggalkan, perbekalan habis. Kan mau nggak mau harus berusaha tuh. Hajar mengajarkan kepada kita jangan berpangku tangan. Sebab ada orang yang bilangnya tawakal ning ra nyambut gawe. Nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, ora obah. Lah Hajar ini mengajarkan, Hajar ini ngajari awake dhewe gitu. Berusaha, berikhtiar walaupun mohon maaf ya, persentasenya kecil sekali. Padang pasir loh, persentasenya kecil sekali. Bahkan ada yang namanya fata morgana. Di tempat yang sangat panas maka akan terlihat seakan genangan air di situ. Hajar samperin toh ya, sofa marwa, tempatnya kan sama toh. Terus diparani yang pisan kan, rawane ya kudune rawana gitu ya. Tapi sampai 7 kali kan. Akhirnya muncul yang namanya sa'i itu. Dan ternyata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, berpasrah diri, hatinya hanya bergantung kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Allah akan datangkan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah akan cukupi apa yang dia butuhkan dan Allah akan permudah segala urusan-urusannya. Akhirnya kemudian memuncratlah air Zam-Zam. Muncrat itu apa ya? Memancar. Memancar air Zam-Zam. Akhirnya sama Hajar dikumpulin di bendung
dengan pasir ya, dengan tanah dibendung, zam 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 zam. Berkumpullah. Itu kalau Hajar tidak membendung air itu, Bu, wes Mekah banjir, Bu. Lo air zam-zam sejak dulu ya, sampai walau alam sampai kapan, Bu? Sampai kiamat orang mudeng kan? Nggak pernah habis loh. Yang menikmati zam-zam apakah hanya orang Mekah saja? Tidak. Apakah hanya yang umrah haji saja? Tidak, Bu. Neng toko-toko wakeh air zam-zam itu. Bergalon-galon itu ya. Dinikmati oleh sedunia, ndak habis, Bu. Ndak pernah kering. Walau sempat air zam-zam itu ditutup, Bu. Ditimbun. Pernah air zam-zam itu ditimbun. Pernah air zam-zam itu ditimbun. Nanti kalau di sejarah itu ada peperangan antara suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Ini suku dari Yaman, Bu. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Cuman saya nggak akan jelaskan detail terkait dengan itu. Juga nanti pernah termasuk nanti yang menemukan di masa Abdul Muthalib. Di masa Abdul Muthalib. Jadi memang beberapa kali zam-zam ini pernah ditimbun. Itu strategi ya. Strategi untuk ya, strategi apa ya bahasanya? Strategi politik lah atau strategi perang lah ya. Kayak gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zam-zam. Air yang khasiatnya apa? Sesuai dengan niat si peminumnya. Dengan minum zam-zam ini niatnya pengen apa? Yaitu nanti khasiat dari air zam-zam itu sesuai dengan niat si peminumnya, pengen apa dia. Kalau para ulama dulu mintanya apa? Ya, minta soleh, minta ilmu, kan itu ya. Nah, jenengan mintanya apa? Kalau yang sakit ya minta sembuh, kan itu ya. Pengen anaknya soleh, pengen badannya sehat, hafalannya kuat, ben istiqomah, kan itu ya, semangat ibadah gitu ya. Dan air yang, mohon maaf ini, ya bukan mohon maaf, ini keutamaan. Air yang bisa menghilangkan dahaga dan bisa mengenyangkan. Itu zam-zam. Dan air zam-zam sudah diteliti kok. Maka dulu jenengan keinget dak ketika Nabi Muhammad itu diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini kan anaknya banyak, hartanya sedikit. Akhirnya ketika jam makan itu kan Nabi Muhammad pakai nek dadak kudu ngrubung karo anak-anaknya Abu Thalib. Apalagi Nabi Muhammad itu terkenal adab dan akhlaknya luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad itu sebelum jam makan, Bu, mesti pergi dulu ke Mekah. Pergi dulu ke sumur Zam-Zam. Untuk apa? Minum sebanyak-banyaknya sampai kenyang. Terus nanti pulang ke rumahnya Abu Thalib ketika jam makan. Nanti Nabi Muhammad akan membiarkan yang lain makan kenyang dulu. Nanti Nabi Muhammad terakhir itu. Itu adab akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam nanti datang ke Mekah itu beberapa kali untuk tilik anaknya. Di antaranya ketika Nabi Ismail menikah dengan istrinya yang pertama. Salah seorang putri dari suku Jurhum. Jadi, loh, nikah karo sapa wong ning kono rene wong kan itu ya. Jadi gini ceritanya. Dari Sabak kan ada ya, di kota Sabak itu Yaman, itu terjadi banjir bandang kan. Di kota Sabak itu terjadi banjir bandang sampai itu jadi kota mati. Jadi kalau jenengan lihat tangan saya ini ya, bawah sini itu Yaman, Bu. Yaman, Mekah, Madinah, Syam. Salah satunya Palestina. Ya. Kota Sabah itu jadi kota mati, Bu, yang sehingga tidak pantas untuk ditinggali, ya.
Jadi kota yang tidak layak untuk ditinggali. Akhirnya apa? Dari suku Jurhum ini dia hijrah, pindahlah. Rencananya mau pindah ke Syam. Tapi begitu lewat pinggiran, kok dia ngelihat di padang pasir Mekah itu burung yang berputar-putar. Nah, biasanya menandakan kalau akeh ini banyak burungnya itu ada air. Nek carane mriki meh udan kan itu ya. Ada air. Padahal mereka tahu ini padang pasir, nggak ada air, nggak ada pohon. Tapi akhirnya mereka ya kepo juga. Lah kok ini ada burung yang berputar-putar? Ini menandakan ada air. Yaudah yuk lihat sana dulu lah. Akhirnya mereka belok, lihat ternyata di situ sudah ada Hajar, di situ ada Nabi Ismail masih kecil ya. Kemudian di situ ada air Zam-Zam tadi. Akhirnya mereka meminta izin tinggal di situ, membayar upeti kepada Hajar. Karena itu hak cipta atau hak miliknya Hajar. Dari situlah Nabi Ismail nanti nikah gitu Bu. Dengan anak atau putri dari kepala suku, dari suku Jurhum itu tadi. Nanti kenapa Zam-Zam ditimbun? Nanti ada peperangan dengan suku Khuza'ah kan itu. Nah, nikah yang pertama ini Nabi Ibrahim datang ke Mekah, tanya, nggak ketemu sama Nabi Ismail. Nabi Ismail berburu, nek carane mereka kan mata pencahariannya kan itu ya, berburu, cari makan lah, kerja. Nduk, piye nduk, uripmu karo anakku? Waduh Pak, susah, rekoso ya. Wis intine kaken sambat, kaken gresula lah. Bojo kaken sambat, kaken gresula. Tak tahu terima kasih, kurang syukurnya. Maido, kok mong sakmene, kok mong kaya ngene. Akhirnya Nabi Ibrahim katakan, sampaikan pesanku kepada Ismail, ganti palang pintunya. Istrinya wah seneng tuh, wah barikin untuk lawang anyar. Tapi ternyata itu pesan tersirat untuk menceraikan. Akhirnya istri yang pertamanya dicerai. Jadi ibu-ibu jadi wanita yang bersyukur, karena nanti wanita penghuni neraka itu yang tidak tahu berterima kasih dan tidak bersyukur. Wes pokoknya bojone ngeki piro? Alhamdulillah. Nggak Bu niki 50.000 setahun. Alhamdulillah. Matur suwun sangat Kang Mas. Jazakallah khair. Cukup Dek, cukup Mas. Insyaallah cukup. Nek 3 setahun cukup, 50.000 cukup nggih. Lah apa ya tembaske kalender. Cukup kan? Ya kon mangani kalender iki lho. Lah kon nyawang kalender. Dek luwe nggih mang nyawang kalender niku. Lah digo kalender kan regane 20.000. Lah sing turahane tukokne Promak. Dadi nek asam lambunge kambuh kon ngombe Promak, iya ta? Cukup lah. Insyaallah. Nah, kemudian seperti itulah kisahnya. Nanti datang lagi ketika Nabi Ismail nikah yang kedua kalinya. Dan ternyata istrinya bersyukur. Kemudian pertahankan palang pintu. Akhirnya dipertahankan, itu jadi istri. Lah kemudian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim dapat mimpi sembelih anaknya. Ru'yal anbiya fil manami wahyun. Mimpinya Nabi itu kan wahyu ya. Nanti dibuka surah As-Saffat 99 sampai 111. Nah, tapi sebelum kesana jamaah yang dirahmati Allah, datangnya suku Jurhum itu ke Mekah, kemudian berkeluarga, kemudian berkembang biak di sana, dan kemudian terjadilah rame. Itu berkat doanya Nabi Ibrahim tuh di surah Ibrahim tadi ayat 43, supaya hati orang condong, kan itu ya. Dan kemudian Allah berikan rizki. Itu terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Dan kemudian ditaruh di Mekah. Kenapa? Liyuqimunas shalah, supaya mereka eling salat. Maka di surah Ibrahim ayat ke-40 itu 47 ya, 3 kan tadi 37. Lah ini ayat yang ke-40-nya. Ada doa apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Ndongakne anak ben salat, ndongakne keluargane ben salat. Itu penting. Ini pengabulan doa Nabi Ibrahim.
Lah yang terakhir dapat mimpi ru'yal anbiya'i fil manami wahyun, nyembelih anaknya. Itu Sarah belum hamil, Bu. Sarah itu masih belum hamil. Lah ini bala rusaknya. Nabi Ismail sudah agak gede, Bu. Ya remaja lah ya, pemuda. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim siapkan parangnya atau siapkan pedangnya, goloknya, menghampiri lagi Ismail, nanti di pertengahan dihadang oleh setan. Ya memang tugasnya setan kan gitu ya. Menghalangi dari jalan kebaikan, menyesatkan dari jalan yang lurus. La aqudan alhum siratal mustaqim. Ibrahim nek carane mriki, jenengan iki waras sepora. Wong ndonga nyuwun anak ngantek kurang lebih 90-an tahun tuh, masa penantian yang panjang. Banjur dikei bojo ayu, dikei anak lanang. Lah kok emang mbok beleh? Karepe piye? Karepmu piye? Coba jenengan itu kalau anak jenengan sing kaya ngono kira-kira jenengan piye? Jenengan entuk wahyu kan beleh anakmu niku. Jenengan lakoni napa mboten? Berat. Ini anak semata wayang, Bu. Maka kemudian dilemparlah dengan batu yang sehingga nanti ada yang namanya lempar jumroh. Ya toh, lempar jumroh. Wah, sembalang waktu semangat kena ngarepe, plotak nek gundule ngarepe, repot nih ya. Nah, setelah itu ketemulah sama Ismail, dibuka nanti Sofat 99 sampai 111 itu, intinya Ismail mengiyakan dan menyerahkan. Monggo Bapak. Tuh, anak soleh kan? Ini apa mau anaknya awake dhewe kata ya karuan kaya ngono lho. Oh Pak, jenengan sadurunge beleh tak beleh saya. Mangsanya iya, mangsanya ya. Aku jek enom. Mbok jenengan mawon Pak sing pun sepuh kan itu ya. Nah. Ndak Nabi Ibrahim apa doanya? Saleh, Rabbi habli minas salihin. Allah berikan putra yang sabar. Tapi Nabi Ismail memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tolong kepala saya ditutup. Nanti nek bapak lihat wajah saya ndak ora tegel, ora mentolong kok. Yang kedua, bapak jangan lihat saya. Ya, yang ketiga, ditajamkan dulu parangnya supaya langsung gitu ya, mempermudah proses. Kemudian yang berikutnya, jangan bilang sama ibu, karena ibu kesian. Kenapa Bu? Kok Nabi Ismail bisa sesabar itu? Didikannya siapa? Didikannya Hajar. Walaupun jauh dari bapaknya tuh, belum ada handphone, tapi al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama kalinya anak, guru pertama kalinya anak. Didikannya ya kok Ismail. Makanya sering saya sampaikan, nek ibuke jejeg, anaknya mesti jejeg. Raketang bapaknya bengkok. Ya kan? Padahal janjane kan ibu yang bengkok kan. Bapak tulang punggung lurus ya. Ibu-ibu tulang rusuk. Tapi dalam hal pendidikan Bu, selama ibunya jejeg, anaknya mesti jejeg. Sanajana bapaknya bengkok. Kaya Asiyah ngopeni Nabi Musa, sanajana bapak asuhe kaya Fir'aun. Dadi Bu. Makanya nanti ada buku yang ditulis oleh Ustadz Sufyan Baswedan. Ini orang Pasar Kliwon Bu. Ustadz Sufyan Baswedan ini tinggalnya kalau nggak salah di Ngurawan. Di Ngurawan. Saya langsung pernah ke rumahnya beliau karena dulu sekolah saya tempat ngajar pembinanya adalah Ustadz Sufyan Baswedan. Beliau S3 Hadis Madinah. Tinggalnya di Ngurawan. Beliau nulis buku judulnya Ibunda Para Ulama. Artinya apa? Sebagian besar para ulama itu memang hasil didikan dari ibu. Single parent. Ada yang sekarang ada istilah muncul single factor. Apa single parent kan? Bisa jadi suaminya meninggal atau cerai kan? Tapi kalau single factor, jangan-jangan sing lanang ya urip. Tapi adanya seperti tidak ada. Adanya seperti tidak ada. Kaya ora ndek peran belas. Tora turu ongkang-ongkang ya sing kerja bojone, sing didik anak bojone, sing ngrumat omah ya bojone dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
didikan ibunya. Akhirnya kemudian singkat ceritanya, ya Ibrahim, itu hanya ujian, Bu. Yang sehingga tidak jadi menyembelih Ismail, tapi Allah gantikan dengan didatangkan apa? Kambing atau domba. Akhirnya asal muasal dari menyembelih hewan kurban. Nanti setelah itu diminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah, terus kemudian menyuruh untuk orang-orang berhaji. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Sesiapa yang menunjukkan pada jalan kebaikan, maka orang yang mengikutinya, yang menunjukkan jalan kebaikan itu tadi, mendapatkan pahala yang semisal. Sebanyak orang yang berkorban, Nabi Ibrahim dan Ismail dapat pahala. Sebanyak orang tawaf haji umrah, Nabi Ibrahim Nabi Ismail dapat pahala. Sebanyak orang yang sa'i, Hajar dapat pahala. Sebanyak orang yang zam-zam, Hajar dapat pahala. Sebanyak orang yang lempar jumrah, Nabi Ibrahim dapat pahala. Sampai hari kiamat. Berapa banyak pahala yang mengalir kepada keluarga ini, Bu. Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail. Nanti setelah itu Sarah hamil. Bonusnya Sarah hamil di usia tua, ya, dan kemudian nanti melahirkan Nabi Ishak. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beratlah ujiannya Nabi Ibrahim itu, berat, Bu. Berat sekali. Ya. Atine Nabi Ibrahim koyok diuplek-uplek. Iya. Mate nanyar dikon LDR-an, ya. Oh, seperti itu dan sebagainya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan sampai istri-istrimu, anak-anakmu jangan sampai melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun mekaten, ada pertanyaan?